Assalamualaikum Pak Sugeng. Ngeten nggih, sementara saya belum nemu solusinya untuk menata kata kunci. Lah ini saya tunjukkan dulu. Gini, non sewu nggih, sebentar. Nah gini, punya saya di spreadsheet juga istilahnya spreadsheet bagi saya itu hanya untuk pengumpulan tugasnya anak-anak magang. Nah seperti ini ya, dikumpulkan di spreadsheet kayak gini kan. Nah 100 link per hari gini kan. Nah, gitu. Tetapi untuk menata kata kunci, saya biasanya tetap pakai Excel biasa, Pak. Excelnya Windows yang offline, jadi tidak pakai Google Spreadsheet. Sedangkan di tempat saya, Google Spreadsheet hanya digunakan untuk mengumpulkan laporan kayak gini kan. Laporan magang kayak gini, saya tunjukkan kan ini ke laporan magang tuh. Nah, kayak gini kan laporannya anak-anak yang tugas di tempat kami. Google Spreadsheet hanya sebagai pelaporan saja, tidak sebagai penata kata kunci. Nah, ini juga saya otak-atik dari tadi ini kan, deskripsi saya juga masih berantakan di Google Spreadsheet. Akhirnya ya saya oper ke Excel biasa. Gini ya, misalkan saya buka Excel biasa yang baru ngeten. Nah, kayak gini. Nah, ini kan misalkan kayak gini, Pak. Nomor saya usik. Katakanlah ini deskripsi ya. Deskripsi. Oke, saya paste di sini ya. Ini kan deskripsi bikin dari copywriting, bikin dari AI enggak apa-apa, dari ChatGPT atau boleh dari Gemini ya. Terus diletakkan di sini kan. Nah, di paste. Nah, ini kan berantakan. Nah, tinggal di praktek saja. Nah, untuk spreadsheet saya nggak menemukan. Ini tinggal di pojok sini, diklik, klik tombol praktek di sini. Klik, nah ini kan udah rapi dua kali. Nah, ini kan udah rapi. Ge. Nah, terus kalau ini jenengan double klik, Pak G, itu juga nggak jadi apa-apa karena sampingnya kosong. Kecuali kalau jenengan kasih misalkan kasih titik ini ya, buat inisial aja sih. Buat titik, terus titiknya saya seret sini, seret. Nah, kayak ini. Nah, ini ketika saya double klik, ini akan ngikut karena ngikut sampingnya. Sedangkan kalau sampingnya kosong, ini nggak akan ada efek gitu. Nggak jadi sebaris ke bawah gitu nggak Pak. Jadi sampingnya ini harus ada isinya dulu. Tapi kalau kosongan seperti ini, saya ulangi lagi. Nggih. Nah, kalau kosongan seperti ini, nah jangan double klik sininya, itu juga nggak gerak gitu loh. Kecuali kalau di sini saya jangan isi dulu dengan data yang lain, misalkan judul postingan. Oke, sambil saya review dulu gimana caranya bikin judul postingan, gitu. Judul postingan caranya seperti ini. Nah, gini misalkan contoh ini kan yang masih terpisah-pisah kan ada, gitu. Sebentar saya contohkan dulu. Nah, kan kayak gini ya. Misalkan, nah kayak gini seperti yang diajarkan guru kita, Pak Agus, kan gitu ya. Ada kata bombastis kayak gini. Kemudian ada nomor HP seperti biasa, ada buying keyword, saya singkat BK. Kemudian ada kata kunci, ada kota target ya. Ini kan kota targetnya. Dan ini jualannya rumah, jadi tiap kecamatan di Malang saya targetkan semua ya. Nah, kemudian kita oper ke Notepad. Oke, kita klik sininya, pojoknya, ini kan kena semua. Atau tekan Ctrl sama huruf A, CTRL A gitu ya. Kita copy, kita letakkan di notepad, notepad yang kosongan yang baru ngeten nggih. Kita paste di sini. Nah, ini saya mengulang kembali gimana caranya bikin judul postingan. Nah, kayak gini kan, ini kan berantakan. Ini kan jaraknya terpisah. Kita cari menu edit, kita cari menu replace. Oke. Nah, oke kita bersihkan dulu yang atas nggih. Nah, jarak yang renggang kita ambil sampelnya. Jarak yang renggang ini ya. Kita copy sampelnya, kita copy jaraknya saja, kita paste di yang atas. Yang bawah kita kasih spasi satu kali. Nah, gini. Replace all. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan kan ya. Kita Ctrl A, kita copy, Ctrl C, kita letakkan di Excel yang tadi. Nah, seperti ini ya. Ini saya taruh sampingnya sini, Pak. Di paste. Nah, ini kan menjadi sekian ratus judul. Ini kan saya bikin 600 judul. Nah, ini kan deskripsinya tadi masih satu judul nggih. Non saya sebentar. Zoom-nya. Nah, ini kalau saya klik gini ya, klik-klik, dia akan ngikut sama sampingnya karena sampingnya ada datanya. Tapi kalau misalkan sampingnya kosong seperti ini, Nggih. Nah, kalau sampingnya kosong seperti ini saya klik pun nggak ada efek, misalnya nggak akan gerak itu. Nah, deh. Nah, kan nggak. Kecuali kalau sampingnya ada datanya, saya ulangi lagi, nggih, kayak gini. Sampingnya harus ada datanya dulu, baik di kirinya maupun di kanannya. Ini kan saya contohkan untuk di kanannya, nggih. Paste gini ya. Oke, terus ini juga akan ikut klik-klik gitu ya. Nah,
Sebentar, nah ngikut toh. Jadi intinya Pak, kendalanya itu memang sampingnya tidak ada datanya. Jadi ini diklik pun tidak ada apa namanya tidak merentet ke bawah gitu. Nah, ini kan ada 600 ini kalau jenengan lihat di sini 626 data. Nah, ini juga sama. Ini 626 data. Sama dengan sejajar dengan sampingnya. Memang otomatis bawaan Excel seperti itu. Sedangkan untuk di spreadsheet saya tidak nemu solusinya karena memang eh, spreadsheet di tempat kami hanya sebagai pengumpulan tugas magang. Jadi kesimpulannya jenengan anu aja, jenengan olah dulu di Excel yang offline ya, Excel bawaan Windows, kemudian kita oper seperti ini ya. Nah, kita oper ke kemudian hasil jadinya kita oper ke spreadsheet kayak gini. Kalau memang mau dipindah ke spreadsheet kayak gini ya. Saya pindah mana ya? Nah, kayak gini. Misalkan saya buka sheet baru aja. Bentar, ini ya. Nah, kita hasil jadinya kita olah di spreadsheet seperti ini. Sebentar lagi. Nah, kayak gini. Saya ulangi lagi. Nah, intinya dioper ke spreadsheet seperti itu ya. Bentar, nggak mau sama ini, harus anunya aja. Harus tulisannya saja. Nah, baru jadinya dioper ke spreadsheet. Nah, kayak gini. Nah, ini juga saya belum nemu solusinya untuk merapikan di spreadsheet itu seperti apa. Jadi intinya kita pakai Excel biasa dulu, baru kita laporannya baru dioper ke spreadsheet kayak gini. Karena di tempat kami Google Spreadsheet hanya sebagai pelaporan saja, tidak sebagai media untuk mengolah data gitu. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertanyaan dari Pak Sugeng nggih. Mohon maaf kalau memang belum nemu solusi yang pas nggih. Jadi solusi dari saya ya tetap Anda olah datanya di Excel Office ya, Office yang offline. Kemudian untuk laporan magangnya saja yang ditaruh di Google Spreadsheet nggih. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga saya doakan semoga usahanya jenengan Pak Sugeng semoga tambah laris, lancar, berkah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.